Oke, halo guys, jumpa lagi dengan saya di Barca Channel. Di video kali ini saya akan sharing bagaimana caranya ketika perpindahan perselang itu tidak kasar ya, halus ya. Jadi seperti biasa aja, seperti mengemudi biasa aja, tidak nampak adanya pergerakan atau perpindahan perselang saking halusnya gitu ya. Nah, di video kali ini saya akan berbagi caranya. Nah, pertama-tama langkah yang harus kita bahas sebelum lanjut ke teknik ya, yaitu teman-teman harus paham dulu nih kapan waktunya kita itu harus memindahkan gigi ya. Kapan saatnya kita melakukan perpindahan persenelang gitu ya. Nah, untuk teman-teman mobilnya yang udah canggih-canggih ya, biasanya kan udah ada indikator RPM-nya. Nah, jika teman-teman kebetulan punya mobil yang udah ada indikator RPM-nya, nah itu udah sangat mudah banget ya untuk mengetahui hal tersebut. Karena kita dapat mengetahui perpindahan persenelang yang ideal itu adalah di RPM sekitar 2500. Pada kisaran RPM 2500, maka teman-teman sudah sangat tepat untuk melakukan perpindahan persenelang seperti itu. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana caranya untuk mengetahui hal tersebut, tetapi mobil yang teman-teman punya, misalnya contohnya seperti mobil saya ini ya, mobil yang murah gitu ya, nggak ada indikator RPM-nya, hanya indikator speedometer saja. Gimana dong kalau seperti itu ya? Nah, lagi-lagi kita harus mengetahui hal tersebut menggunakan feeling ya. Nah, teman-teman jangan khawatir ya, ini tidak susah kok. Membangun feeling untuk mengetahui saatnya perpindahan gigi itu nggak sulit. Saya akan berbagi tipsnya nih, saya akan berbagi caranya. Nah, untuk mengetahui dengan menggunakan feeling, kita cukup merasakan dari raungan mesinnya nih, dan juga tenaga dari mobil yang teman-teman pakai. Gimana caranya? Nah, contoh nih ya, saya sekarang menggunakan gigi 3 ya, pada kecepatan 40 km per jam. Nah, ini masih sangat ideal, masih nyaman pada posisi ini ya. Sekarang saya akan coba tancap sedikit gas supaya speednya meningkat. Nah, dengan begitu teman-teman akan merasakan perbedaannya yang amat signifikan. Ketika tadi posisi gigi 3 di speed 40 km per jam itu masih nyaman-nyaman saja. Raungan mesin juga masih dalam tahap wajar. Tetapi ketika kita tingkatkan menjadi 60 km per jam atau bahkan lebih, teman-teman bisa merasakan raungan mesin yang akan semakin kencang dan tenaga mobil yang semakin kayak yang dipaksakan, kayak yang ada yang nahan gitu loh tenaganya. Nah, makanya pada posisi tersebut teman-teman coba kurangi kecepatan lagi. Nah, di antara tingkat ataupun suara mesin yang masih wajar dan tidak wajar, berarti di saat itulah RPM-nya udah pas di sekitar 2500-an ya. Maka tanpa melihat indikator RPM, teman-teman masih bisa mengetahui kapan saatnya mengover gigi ya, kayak gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan feeling ya pada posisi tersebut. Oke, sekali lagi, jika speed udah merasa kayak apa ya, kayak tertahan gitu, kayak semakin meraung di gas, tapi tenaga kayak semakin kayak tidak ngemplong, kayak tidak plong gitu loh. Nah, raungan mesin juga semakin kencang. Nah, itu berarti udah terlalu lewat tuh. Itu berarti ada mungkin sekitar 3000 RPM ya pada posisi tersebut. Maka silakanlah teman-teman rasakan antara batas kewajaran dan tidak wajar tersebut. Maka di antara range tersebut itu berarti udah saatnya teman-teman dapat melakukan perpindahan persenelang, perpindahan gigi kayak gitu ya. Itu langkah yang pertama yang harus kita sama-sama pahami ya. Nah, selanjutnya gini ya, untuk perpindahan gigi yang kasar itu rata-rata terjadi atau sering terjadi di gigi rendah, di gigi 1, 2, atau bahkan gigi 3 ke 4 itu masih bisa saja terjadi ya. Nah, tapi sedikit jarang terjadi ketika berada di posisi gigi tinggi. Contohnya di gigi 4 ke 5 itu sudah sangat-sangat jarang terjadi ya.
itu akan terasa halus-halus saja meskipun tidak menggunakan teknik-teknik yang akan saya jelaskan. Jadi kita akan sambil jelaskan aja ya. Nah, untuk supaya halus perpindahan gigi ya, utamanya di gigi rendah, yang pertama adalah teman-teman nggak boleh melepas kopling itu secara terlalu cepat ya, nggak bisa ya. Tetap ketika perpindahan gigi, misal dari gigi 1 ke gigi 2 ya, pelepasan kopling dan penambahan pijakan gas itu harus tetap beriringan, harus harus saling berkesinambungan ya. Dan untuk pelepasan koplingnya di situ tidak boleh terlalu cepat, harus pelan-pelan sampai dimana menemukan titik kalau dilepas koplingnya secara habis itu mesin itu atau pergerakan mobil itu tidak terasa gitu loh. Beda halnya jika teman-teman melakukan perpindahan gigi cuma ketika melepas koplingnya itu kecepatan. Nah, nanti yang terjadi contohnya seperti mobil endut-endutan gitu kan, atau mobilnya ngajlok gitu, itu bisa saja terjadi gitu ya. Itu poin utama yang harus teman-teman pahami ya. Jadi ketika perpindahan perselang, teman-teman harus bisa betul-betul bisa menyeimbangkan, memadukan antara menginjak pedal gas dan melepas kopling ya. Seperti itu teman-teman. Nah, kenapa saya tadi bilang kok ini sering terjadi di gigi rendah ya? Teman-teman bisa dengan membuktikannya sendiri. Contoh sekarang di gigi 3 ya. Saya coba pindah ke gigi 4. Nah, ketika di posisi gigi 4 terus akan saya pindahkan ke gigi 5. Coba perhatikan pedalnya ya. Mungkin nanti di depan ya saya akan mempraktekannya di jalan yang lurus ya. Ini masih ada tikungan ya, biar lebih luasa gitu ya. Oke. Nah, ini udah lurus nih ya. Oke, ini di gigi 4 ya posisinya ya. Saya tambah kecepatan. Oke. Nah, ini udah mulai meraung ya, agak nggak nyaman ya. Aduh, ini gangguan. Oke. Nah, udah meraung gini, saya coba pindah ke gigi 5 ya. Set, lepas kopling saya cepat. Nah, itu tidak akan terasa ya pada saat kecepatan tinggi, terus gigi tinggi ya. Itu hampir nggak terasa lah, meskipun ya memang ada sih, ada ada kerasa, cuma tidak terlalu ya, hampir nggak terasa, ngeplos aja gitu, meskipun saya angkat koplingnya secara sekaligus. Nah itu ya, karena pada gigi tinggi dan posisi speed tinggi juga, nah itu kan torsi itu cepat ya, tidak meraung-raung ya, ngemplong gitu ya, makanya masih aman di gigi tinggi. Tapi di gigi rendah itu sangat-sangat sering terjadi ya untuk perpindahan gigi yang kasar tersebut. Nah gitu, maka saya katakan untuk gigi rendah itu harus betul-betul kalau Sundanya harus betul-betul apik gitu loh untuk mengolah kopling dan gas itu di gigi rendah itu harus betul-betul bagus gitu, supaya perpindahan perselang itu terasa nyaman dan bahkan tidak terasa sama sekali. Oke, mungkin saya akan coba praktekkan ya. Kita coba turunkan speed. Gigi 3, gigi 2, dari gigi 2 saja ya. Oke, gigi 2 ya, ini. Tambah kecepatan. Nah, di kecepatan hampir 40 ini udah nggak enak ya di gigi 2 ya. Sekarang kita pindahkan ke gigi 3, set. Nah, kita lepas koplingnya itu jangan kecepatan. Nah, itu nyaman sekali, tidak terasa ada anjlokan atau raungan yang kasar, itu nggak ada loh ya. Kayak gitu caranya ya. Contoh sekali lagi, gigi 3 ke gigi 4, set, gigi 4. Nah, jadi jangan terlalu cepat, santai aja. Nah, dengan posisi udah nyampe ke tengah-tengah kopling ya, angkat setengah kopling, itu udah pertengahan.
gas masuk kan. Nah, ketika itu harus saling bersinambungan, perpaduan antara kita injek gas dan melepas kopling. Nah, kalau udah terpadu gitu ya, itu saya yakin perpindahan perselang akan sangat-sangat mulus, sangat-sangat halus gitu ya. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami ya untuk video saya kali ini. Penjelasannya semoga bisa dipahami. Jika ada yang tidak dimengerti atau ada pertanyaan, silakan tanyakan langsung di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawab setiap pertanyaan yang teman-teman tanyakan gitu ya. Oke, mungkin cukup untuk praktek kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Thank you for watching. Bye.